Halo teman-temanku semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman bersama saya di channel Faisal Inspirasi Tanaman. Di hari yang cerah ini teman-teman, matahari sangat bersinar cerah dan tidak ada mendungnya. Bagus cuacanya teman-teman. Pada hari ini pagi sekitar jam 8 teman-teman, dengan cuaca yang sangat panas, saya akan berbagi tips cara perawatan dan cara tutorial jenis tentang mangga teman-teman ya. Nih. Di sini kita akan membahas tentang pruning teman-teman. Bagaimana cara kita pruning mangga yang baru kita pembentukan teman-teman ya. Yang kemarin kita buat pembentukan, pemangkasan, kita pangkas semua daun-daunnya kemarin. Alhamdulillah semua sudah tumbuh dengan sempurna. Bentuk mangganya sudah berbentuk, besar banget pohonnya. Yang tadi pohon mangganya kecil sekali teman-teman ya. Nah, jadi di sini kalian jangan bingung teman-teman. Pasti kalian bingung teman-teman ya. Setelah pohon mangga kita pangkas, yang kemarin pohon mangganya kecil, alhamdulillah sekarang sudah berbentuk teman-teman ya. Sudah berbentuk besar banget, sudah rimbun banget. Nah, apa yang harus kita lakukan teman-teman setelah kita melakukan pemangkasan atau membuat bentukan pohon mangga ini? Nah, jadi di sini teman-teman yang harus kalian lakukan teman-teman ya, itu sangatlah penting. Kalau tidak diperhatikan, pohon mangganya akan rimbun dan akan sulit berbuah. Kebanyakan pohon mangga itu teman-teman ya, rimbun tapi buahnya sedikit. Kenapa seperti itu teman-teman? Jadi harus ada caranya teman-teman untuk melakukan pemangkasan atau tutorial atau pruning. Nah, jadi di sini teman-teman kalian bisa lihat teman-teman ya, ini sudah banyak banget, sudah rimbun banget. Bahkan membuat pohon mangga ini menjadi gelap dan banyak banget ruangan yang gelap. Akan membuat pohon mangga ini banyak banget menjadi rusak atau dihinggap hama-hama teman-teman ya. Nah, jadi buat kawan-kawan semuanya, langkah seperti apa teman-teman untuk pembentukan pohon mangga ini agar berbuah dengan sempurna dan bagus? Oke, simak terus videonya teman-teman ya, semoga bermanfaat. Yang pertama teman-teman, kita cari dulu teman-teman ranting yang siap untuk kita buahkan dan ranting yang siap untuk kita buang. Nah, jadi tidak semuanya pohon ranting ini kita ambil semua untuk dibuahkan, untuk kita pruning teman-teman ya. Tapi kita harus koreksi lagi teman-teman untuk ranting mana yang bagus untuk dibuahkan. Karena semua ranting semua yang ada di sini tidak semuanya untuk kita pangkas teman-teman. Tapi harus ada yang kita buang. Seperti ini contohnya teman-teman ya. Ini cabangnya banyak sekali teman-teman. Nah, ini banyak sekali, ini harus kita buang. Kita ambil saja beberapa ranting yang harus kita buahkan. Nah, sambil membuang ranting yang tidak produktif, kita harus membuang daun-daun yang di bawahnya agar tidak terlalu terlihat gelap, agar terlihat terang dan cahaya matahari masuk. Itu untuk proses pemangkasan yang telah kita lakukan pangkas pucuknya, karena kita ingin membuat pohon mangga ini berbuah setelah kita kemarin melakukan pembentukan pohon mangga. Sekarang kita harus melakukan proses membuat pohon mangga ini berbuah. Langkahnya adalah kita cari ranting yang siap untuk kita buahkan. Seperti ini teman-teman, ini banyak banget rantingnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sebagian harus kita buang teman-teman. Yang seperti apa ranting yang harus kita ambil? Nah, yang mengarah ke bawah itu dibuang teman-teman ya. Ini contoh saja karena saya tidak membawa alatnya. Jadi harus kalian buang, kalian potes teman-teman ya. Kalian potong semua, ambil bagian atas saja seperti 3 ranting, 1, 2, 3. Yang lainnya kalian buang. Nah, setelah kalian buang ranting yang tidak produktif, ujung ranting ini kalian pruning teman-teman ya. Kalian pruning. Sambil dipruning, sebagian kembang daunnya dibuang agar kering. Jadi proses pemangkasan pruningnya bagus dan tidak ada hama dan segala macam. Nah, di sini teman-teman yang kedua teman-teman, dan satu lagi kita harus mencari
ranting-ranting lagi yang tidak berguna lagi teman-teman ya. Nah jadi sini banyak banget ranting-rantingnya teman-teman yang tidak berguna, ini banyak banget. Nah jadi ranting-ranting muda seperti ini teman-teman, ini kan ranting muda masih hijau, dan ini adalah ranting tua. Ranting tua ini jangan kalian buang, tetap kokoh dan untuk menjadi ranting yang banyak banget membuat rantingnya menjadi bercabang. Jadi jangan dibuang teman-teman ya. Yang besar jangan dibuang. Kita harus buang yang ranting-ranting yang tidak berbuah. Nah seperti ini harus kita buang teman-teman ya. Ini harus kita buang, dan ini harus kita buang, dan ini harus kita buang. Ambil saja 3, 1, 2, 3. Ambil saja 3. Jadi cabang ini kita ambil, cabang ini kita ambil, dan yang ini kita buang teman-teman. Kita buang. Jadi yang telah kita buang itu biarkan saja, nanti dia akan tumbuh tunas baru lagi. Tunas itu akan kita koreksi lagi, tunas ranting mana yang siap untuk kita jadikan buah, jadikan berbuah teman-teman ya, seperti ini. Nah jadi kalau buat kawan-kawan semuanya sudah melakukan pemangkasan pohonnya sudah rimbun banget teman-teman ya. Tapi kalau tidak kalian pangkas lagi, itu akan membuat pohon mangga menjadi gelap dan asupan matahari susah masuk, dan memperlambat pohon mangga itu berbuah. Bagaimana caranya lagi teman-teman? Ya seperti tadi, saya ulangi lagi teman-teman ya. Jadi harus kalian kurangi semua daun-daunnya, daun ini kalian. Ini kan kemarin kita melakukan pemangkasan teman-teman ya. Banyak banget daunnya. Kok dibuang lagi? Ya harus dibuang lagi teman-teman, karena kita harus mencari ranting-ranting yang siap untuk kita buahkan. Nah, kita buangkan karena kemarin sudah dipangkas kan, banyak banget nih cabang-cabang barunya. Nah jadi sekarang kita koreksi yang mana sih harus kita buahkan. Nah cabang mana yang harus kita buahkan, posisi cabang yang mana yang pas untuk kita buahkan. Jadi yang seperti ini kita buangkan teman-teman. Nah buangkan berarti bagian atas ini kita cari. Nah bagian atasnya ada berapa cabang. Ini kan kemarin ini bekas kita pangkas kemarin teman-teman ya. Sekarang timbul banyak banget nih ranting-rantingnya. Nah jadi berapa ranting ini tidak semuanya kita ambil untuk dibuahkan. Jadi ambil hanya 2 ranting saja. Hanya 2 ranting saja kita ambil. Yang lainnya kita buang. Nah kita buang. Nah jadi seperti ini. Nanti kalau kalian sudah melakukan pruning teman-teman ya, daun-daunnya sudah buang semua, posisi sudah pada rontok semua nih daun-daun. Nah berarti teman-teman pohon mangga kita akan aman dari serangan hama, karena semua ranting-ranting, semua daun-daun yang berkumpulan sudah kita buang. Seperti ini kita buang teman-teman. Kalau kalian ingin melakukan pruning, jangan lupa ranting-ranting yang bagian yang dekat daun-daun seperti ini kalian harus buang teman-teman ya. Kalian harus buang semua agar prosesnya tidak lari ke daun tua. Nah kalau kita buang daun tuanya, proses pruningnya bagus, karena banyaklah asupan lari ke pruning daripada daun tua. Daun tua itu kalau tidak dibuang dia akan memperlambat proses pruning pembuahan teman-teman. Jadi harus kita buang. Cukup kita ambil saja beberapa daun yang untuk kita urus teman-teman ya. Cukup kita buang atasnya seperti ini, nanti kita pruning pakai gunting. Dan yang ini kita buang bagian ini. Cukup seperti ini aja tampilannya teman-teman ya. Tampilannya seperti ini aja. Nah seperti ini. Dah tinggal, insya Allah nanti akan berbuah. Jangan lupa buat kawan-kawan semuanya, tetap perawatan di bagian bawah. Nah di bagian bawah teman-teman, daun-daun yang tadi sudah kita potes, buangkan saja di bagian bawahnya. Nah kita buang di bagian bawahnya, itu akan menjadi pupuk teman-teman ya. Kalau kalian mau memakai pupuk yang seperti yang ada di jualan boleh. Cuman kalau menurut saya lebih suka pupuk-pupuk daun-daun yang ada di bawah sini. Karena saya kalau udah salah perawatannya itu membuat pohon-pohon kita panas. Simpel saja, kalau pakai daun gini kan sudah lumayan sih pupuknya. Lembabnya lumayan juga. Itu kalau saya. Itu pun membuat saya irit. Kalau kalian ingin bermodal, boleh bermodal, mengeluarkan uang untuk beli pupuk. Karena saya tidak bermodal, ya sudah saya hanya memakai gini sajalah, tanah-tanahnya saya tumpukin di sini, sudah seperti ini saja. Itu untuk membuat pohon mangga itu lembab teman-teman ya. Jangan sekali pohon mangga itu kering, hanya batu saja, tidak ada tumpukan-tumpukan apa.
itu akan membuat pohon mangga kering dan panas. Kalau banyak-banyak sampah di bawah-bawah pohon mangga ini, itu akan membuat tanah itu lembab, basah, ya kan? Nah, jadi buat kawan-kawan semuanya, jadi seperti itulah gambarannya hari ini. Setelah pemangkasan, kalian ingin berbuah, lakukan pemangkasan dulu. Pilih salah satu ranting yang harus kalian buahkan. Pilih dulu. Yang tidak berguna kalian buang. Dan jangan lupa buang daun-daun tua, agar proses buah mangganya bagus dan tidak gelap, dan tidak ada hama yang menempel dan matahari banyak masuk di pertengahan pohon mangga ini. Kalau gelap kan tidak ada tuh matahari yang masuk. Nah, jadi udara tidak yang masuk. Jadi harus kalian bersihkan, kalian buang. Oke, begitu aja cerita tutorialnya. Semoga bermanfaat. Jika ada salah, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.